Saat membunuh pemilik pabrik mainan, si pembunuh tidak menyadari bahwa semua mainan di sekitarnya akan mengingat wajahnya. Keputusan itulah yang akhirnya menjadi masalah besar baginya. Sebenarnya, pembunuh itu memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Setiap selesai melakukan pembunuhan, ia selalu mengambil suatu benda sebagai kenang-kenangan. Dan justru kebiasaan inilah yang memberi kesempatan bagi para mainan untuk menemukannya. Awalnya, John tidak merasakan adanya bahaya. Ia pulang ke rumah, mandi, lalu bersiap untuk tidur dengan tenang. Tiba-tiba, hal-hal aneh mulai terjadi. Di tengah keheningan malam, bel pintu tiba-tiba berbunyi. John terbangun kaget. Saat membuka pintu, ia melihat sebuah paket pengiriman tergeletak di luar. Padahal, ia tidak memesan apapun secara online belakangan ini. Kecurigaan langsung muncul di benaknya. Mungkin ini adalah balasan dari musuh. Dengan sangat hati-hati, John membuka paket itu. Ia khawatir ada bom di dalamnya. Namun, kekhawatiran itu ternyata tidak terbukti. Di dalamnya hanya ada sebuah kotak mainan berwarna hijau. Di atas kotak itu tertulis dengan lengkap bahwa isinya hanyalah tentara mainan. Anehnya, perusahaan mainan itu adalah milik pria yang beberapa hari lalu telah dibunuh oleh John. Meski begitu, John tetap memutuskan untuk memeriksa kotak tersebut. Saat ia membuka tutupnya, ia langsung terkejut. Di lapisan atas, puluhan tentara mainan kecil tersusun rapi. Sementara di bagian bawah, terdapat berbagai macam senjata dan perlengkapan. Setiap mainan tampak sangat realistis. Beberapa memegang pisau, sementara yang lain membawa peluncur roket. Sebagai seorang pembunuh kelas atas, awalnya John tidak menganggap serius mainan-mainan kecil itu. Namun, begitu ia mengalihkan pandangannya, sesuatu yang aneh terjadi. Kotak mainan yang beberapa detik lalu masih utuh di atas meja, kini sudah berserakan di lantai. John mengira ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Ia memeriksa seluruh ruangan dengan teliti, tetapi tidak menemukan siapapun. Saat ia kembali melihat ke arah kotak mainan, kotak itu sudah benar-benar kosong. Kini John benar-benar bingung. Bagaimana mungkin puluhan mainan bisa menghilang dalam sekejap? Hal itu berada di luar pemahamannya. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati. Setelah diperhatikan, kabelnya ternyata terputus, seolah dipotong oleh benda tajam. Saat John masih mencoba berpikir, lampu kipas ventilasi mulai berkedip dengan aneh. Kejadian-kejadian ganjil terus terjadi satu demi satu. John perlahan melangkah maju untuk melihat lebih jelas. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam muncul di kakinya. Saat ia melihat ke bawah, ternyata sebuah bayonet dari senapan mainan telah menusuk kakinya. Perasaannya mengatakan bahwa bahaya itu bersembunyi di bawah lemari. Ia segera mundur 2 langkah dan membungkuk untuk melihat ke bawah. Namun, pada detik berikutnya, hujan peluru mikro menghantamnya dan mendorongnya ke sudut dinding. Tak lama kemudian, serangan kembali dimulai dari bawah sofa. Kali ini, projektil kecil seperti roket juga mulai berterbangan. John masih tidak mengerti siapa yang menyerangnya. Ia hanya berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat semuanya menjadi tenang, John segera berdiri dan berlari menuju kamar mandi. Sekarang, John benar-benar merasa ketakutan.